sering terlihat berlarian, melintasi dasar laut, atau mengintip keluar dari liangnya yang dibangun dengan cermat. Udang mantis yang mirip alien ini selalu menyenangkan untuk dilihat. Mereka cantik dan warnanya cerah, tapi juga mematikan, mampu memukul mangsanya dengan kekuatan peluru atau menusuknya dengan cakarnya yang tajam. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Mantis shrimp disebut juga udang mantis atau stomatopod, adalah krustasia laut kecil yang agresif yang menghuni perairan tropis dan subtropis di Samudra Hindia dan Pasifik antara Afrika Timur dan Hawaii. Mereka cantik dan warnanya cerah, tapi juga mematikan, mampu memukul mangsanya dengan kekuatan peluru atau menusuknya dengan cakarnya yang tajam. Mereka tergabung dalam ordo Stomatopoda dan kelompok taksonomi Krustasia yang merupakan hewan bercangkang keras seperti kepiting, lobster, udang karang, udang, krill, dan masih banyak lagi. Udang mantis terkenal karena kekuatan serangannya dan mempunyai julukan pembelah jempol karena luka menyakitkan yang ditimbulkannya jika ditangani tanpa perawatan oleh manusia. Ada sekitar 450 spesies udang mantis di seluruh dunia dan warnanya berkisar dari coklat hingga cerah, hijau, merah, dan biru. Spesies yang paling terkenal adalah udang mantis merak. Juga dikenal sebagai udang mantis harlequin, udang mantis dicat, atau udang mantis badut, dan merupakan salah satu udang mantis yang lebih besar dan berwarna-warni yang biasa terlihat. Panjang udang mantis ini biasanya sekitar 10 cm, namun ada pula yang tercatat mencapai panjang 46 cm. Cangkang udang mantis, dikenal sebagai karapas, hanya menutupi bagian belakang kepala dan bagian pertama dada. Meskipun mereka relatif umum, mereka bukanlah spesies yang dipahami dengan baik, karena mereka adalah makhluk laut yang soliter dan teritorial, menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bebatuan dan menggali di dasar laut. Udang mantis paling sering ditemukan di liang berbentuk U di dasar terumbu karang. Tergantung pada spesiesnya, mereka dapat aktif di siang hari atau sepenuhnya aktif di malam hari. Udang mantis adalah predator yang kejam dan makanan mereka bergantung pada spesiesnya. Mereka biasanya memakan ikan, kepiting, kerang, siput, cacing, udang, dan cumi-cumi. Mereka juga dapat memangsa hewan yang jauh lebih besar dari dirinya karena kekuatannya yang besar. Tinju ini dilengkapi pegas, mampu berakselerasi dari tubuhnya dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, menghasilkan kekuatan lebih dari 1.500 Newton, cukup untuk menghancurkan kepiting dan cangkang kerang. Udang mantis dipersenjatai cakar kuat yang digunakan untuk menyerang mangsa melalui cara menusuk, membisingkan atau memotong anggota tubuh. Meskipun jarang terjadi, beberapa jenis udang mantis berukuran besar mampu memecahkan kaca akuarium dengan sekali pukul menggunakan cakar mereka. Udang mantis hidup di perairan hangat dan dangkal di Samudra Hindia dan Pasifik. Untuk membangun rumah, mereka menggunakan lengan depannya yang mirip raptor untuk menggali liang di dasar laut yang mengelilingi terumbu karang. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, hewan laut lainnya mungkin akan tinggal di liang yang ditinggalkannya. Di Sulawesi Utara, udang mantis merak adalah spesies yang paling sering terlihat bersama dengan mantis telinga merah muda dan mantis emas. Bertentangan dengan namanya, udang mantis bukanlah udang atau belalang sembah.
Mereka diklasifikasikan sebagai Crustacea stomatopoda dan merupakan kerabat jauh udang. Sebaliknya, udang mantis adalah 450 spesies berbeda yang termasuk dalam ordo Stomatopoda. Nama udang mantis didapat dari penampilannya. Mereka mempunyai sepasang lengan penangkap mangsa kedua yang sangat besar, seperti belalang sembah. Bentuknya seperti kaki depan serangga belalang sembah, yang besar dan dapat menangkap mangsa. Meskipun ada ratusan spesies udang mantis, tetapi ada 2 jenis udang mantis yang umum, bergantung pada cakar khusus dan metode membunuh mangsanya. Semua spesies udang mantis dapat dibagi menjadi spesies tombak atau spearer dan spesies penghancur atau smasher. Hal ini berdasarkan jenis cakar yang mereka miliki dan taktik yang mereka gunakan untuk membunuh mangsanya. Kedua jenis udang mantis ini mempunyai ciri khas tersendiri spesies udang mantis tombak, menunggu lalu menusuk ikan yang tidak curiga dengan menggunakan paku besar di ujung lengannya. Udang mantis tombak memiliki kaki depan yang tajam yang mereka gunakan untuk menusuk predator dan mangsa. Spesies ini memiliki pelengkap berduri dengan ujung berduri yang digunakan untuk menusuk mangsa bertubuh lunak, seperti berbagai jenis cacing dan ikan. Sementara itu, spesies penghancur seperti udang mantis merak menggunakan cakarnya yang seperti palu untuk menyerang mangsanya yang bercangkang keras, seperti kepiting dan kerang, dengan pukulan yang kuat. Sedangkan spesies penghancur atau smashers memiliki pelengkap seperti tongkat yang lebih berkembang, yang digunakan untuk memukul dan menghancurkan mangsanya hingga berkeping-keping. Spesies udang mantis penghancur memiliki kaki depan yang mengapur, yang mereka gunakan untuk melakukan serangan yang kuat terhadap predator dan mangsa. Spesies udang mantis tombak biasanya membuat liang di pasir, dan ketika lapar, mereka duduk di atas lubang dengan hanya kepalanya yang menyembul keluar. Jika ikan yang cocok terlalu dekat, mereka akan tertusuk di kaki depannya yang seperti tombak. Sedangkan spesies udang mantis penghancur, seperti udang mantis merak, cenderung membuat liangnya di antara puing-puing karang, seringkali dengan pintu masuk di setiap ujungnya. Spesies udang mantis smasher dapat memukul dengan kecepatan yang sama dengan tembakan senapan kaliber 22. Udang mantis ini memiliki pukulan keras dengan 2 pelengkap raptorial, disebut klep daktil, di bagian depan tubuhnya yang digunakan untuk meninju mangsanya. Tinju ini dilengkapi pegas, mampu berakselerasi dari tubuhnya dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, menghasilkan kekuatan lebih dari 1.500 Newton, cukup untuk menghancurkan kepiting dan cangkang kerang. Itu berarti 2,5 ribu kali kekuatan udang itu sendiri. Jika manusia bisa melakukan itu, mereka akan mampu menembus baja. Pukulan spesies udang mantis smasher sangat cepat sehingga menghasilkan gelembung kavitasi. Ini adalah gelembung yang sangat panas dan kilatan cahaya kecil yang selama sepersekian detik juga menghasilkan suhu 4.400 Celcius, hampir sepanas matahari di perairan sekitarnya. Ketika gelembung-gelembung tersebut pecah, gelembung-gelembung tersebut menimbulkan gelombang kejut yang kuat, seperti pukulan ganda dan dapat membuat mangsanya pingsan, terpotong-potong, atau terbunuh seketika, bahkan jika udang mantis meleset dari sasarannya. Udang mantis dapat memecahkan dan melubangi kaca akuarium. Meskipun sangat diinginkan, mereka membutuhkan akuarium khusus yang lebih kuat. Ketika mereka menghadapi rintangan yang ingin mereka lewati, mereka seringkali mencoba mencari jalan keluar. Mereka juga diketahui menyerang bayangannya sendiri melalui kaca.
Tongkatnya mempunyai inti penyerap guncangan khusus yang mencegahnya pecah. Di bawah tongkatnya yang dilapisi keras, udang mantis memiliki lapisan khusus, kitin polisakarida elastis, yang diposisikan sedemikian rupa untuk bertindak sebagai peredam kejut. Struktur ini disebut struktur buligan dan menjaga retakan kecil agar tidak pecah sepenuhnya. Para peneliti bahkan telah mempelajari struktur sel mereka untuk pelindung tubuh canggih untuk pasukan tempur, rangka mobil, dan panel pesawat. Udang mantis memiliki mata paling keren. Mata udang mantis terletak pada tangkai panjang yang dapat bergerak secara mandiri. Setiap mata memiliki penglihatan trinokular, yang berarti dapat mengukur kedalaman dan jarak sendiri dengan memfokuskan pada objek di 3 wilayah terpisah. Selain terlihat keren, mata udang mantis juga memberikan penglihatan yang tak tertandingi. Mata mereka dapat bergerak secara independen satu sama lain dan diyakini sebagai mata paling kompleks di dunia hewan. Mereka dianggap memiliki mata paling rumit di dunia hewan dan memiliki sistem penglihatan paling rumit yang pernah ditemukan. Mereka dapat melihat jenis cahaya spiral khusus yang disebut cahaya terpolarisasi sirkular yang belum pernah ditemukan pada hewan lain. Mereka juga memiliki struktur mata yang mirip dengan teknologi yang ditemukan pada pemutar DVD, hanya saja jauh lebih maju. Meskipun kita manusia memiliki 3 jenis fotoreseptor di mata kita, udang mantis memiliki 12 sampai 16 fotoreseptor warna berbeda untuk analisis warna di retinanya, 3 kali lebih banyak dari manusia. Meskipun mereka memiliki lebih banyak fotoseptor warna, penelitian menunjukkan bahwa mereka sebenarnya lebih buruk dalam membedakan warna dibandingkan manusia. Namun, para ilmuwan yakin hal ini terjadi karena mata mereka beroperasi pada tingkat yang berbeda dan berfungsi lebih seperti satelit. Udang mantis diyakini dapat memasukkan semua informasi visual ke dalam otak mereka dengan segera tanpa harus memprosesnya, sehingga memungkinkan mereka untuk bereaksi secara instan terhadap lingkungan. Udang mantis dapat mendeteksi sel kanker dengan matanya. Para peneliti dari Universitas Queensland percaya bahwa mata majemuk udang mantis dapat mendeteksi lesi kanker dan aktivitas neuron. Karena udang mantis memiliki kemampuan untuk mendeteksi cahaya terpolarisasi yang memantulkan cahaya berbeda dari jaringan kanker dan jaringan sehat sebelum mereka muncul sebagai tumor yang terlihat. Hal ini menginspirasi sekelompok peneliti untuk membangun bukti konsep sensor kamera yang terinspirasi oleh kemampuan udang mantis. Usia udang mantis lebih tua dari dinosaurus. Ahli biologi yakin stomatopoda terpisah dari krustasea lain dan mulai berevolusi secara terpisah sekitar 400 juta tahun yang lalu. Sementara itu, dinosaurus baru muncul sekitar 170 juta tahun kemudian. Jalur evolusi terpisah ini memberi mereka penampilan yang sepenuhnya unik, sehingga memunculkan nama alternatif, udang dari Mars. Udang mantis sangat cerdas. Udang mantis adalah salah satu dari sedikit hewan yang menunjukkan kemampuan belajar. Dalam satu percobaan, udang mantis ditempatkan di tangki gelap yang berisi botol hitam agar mereka bisa berlindung. Dalam percobaan berulang, udang mantis mampu menemukan tempat perlindungan di dalam labu lebih cepat setiap kali mereka berada dalam situasi tersebut. Beberapa spesies udang mantis bersifat monogami, tetap bersama pasangan yang sama hingga 20 tahun. Mereka hidup bersama di liang yang sama, dan baik jantan maupun betina menjaga telurnya. Udang mantis menunjukkan perilaku yang kompleks, seperti berinteraksi dengan tetangganya, melakukan ritual pertarungan, dan menjalin ikatan dalam hubungan seumur hidup.
pergerakan mereka sebagian besar mirip dengan krustasea, meskipun ada satu spesies udang mantis yang diketahui bisa berputar-putar. Pola perilaku ini serta penanda fluoresen pada tubuh udang digunakan untuk menarik pasangan kawin. Beberapa udang mantis kawin dengan berbagai pasangan selama masa hidup mereka, sementara yang lain kawin seumur hidup. Secara keseluruhan, udang mantis bisa kawin sebanyak 30 kali. Betina bertelur disimpan di liang atau di bawah ekornya. Baik udang jantan maupun betina menjaga telurnya, meskipun ada beberapa spesies udang mantis yang jantannya berburu makanan, sementara betina melindungi telurnya. Ketika telur-telur ini menetas, mereka menghabiskan waktu 3 bulan sebagai plankton. Banyak hewan berkomunikasi melalui warnanya. Misalnya, lebah dan banyak serangga menunjukkan warna peringatan, sehingga hewan lain dapat mengenalinya sebagai berbahaya. Udang mantis sepertinya menggunakan warnanya yang cerah untuk memperingatkan calon predator bahwa mereka siap menyerang. Namun, peneliti juga menemukan bahwa udang mantis dapat menarik pasangan dan berkomunikasi dengan udang mantis lainnya melalui warna yang mereka tunjukkan. Beberapa spesies bahkan memiliki biofluoresensi yang dapat mereka gunakan untuk memberi sinyal kepada pasangannya atau udang lain yang menyerang ruang mereka. Udang mantis California diketahui mengeluarkan suara geraman rendah dan bergemuruh baik di alam liar maupun di laboratorium. Udang mantis jantan sering mengeluarkan dengusan saat fajar dan senja, saat mereka kemungkinan besar sedang berburu makanan atau menjaga rumah. Para ilmuwan berteori bahwa geraman itu dimaksudkan untuk menarik pasangan dan mengusir pesaing. Udang mantis populer sebagai makanan dan hadir di banyak masakan di seluruh dunia. Ini umum ditemukan dalam masakan Mediterania dan Asia, dan ada berbagai metode persiapan. Mereka bisa direbus, dikeringkan, digoreng, atau dipanggang. Dagingnya lebih mirip daging lobster dibandingkan udang. Meski gerakan udang mantis umumnya mirip dengan gerakan udang dan lobster, ada satu spesies yang menarik karena bisa bergerak dengan cara jungkir balik. Spesies Stomatopoda ini adalah Nanosquilla deschamspinosa dan dapat berputar sendiri di permukaan tanah dan bahkan di lereng yang menanjak. Ia dapat bergerak seperti ini karena tubuhnya yang fleksibel dan kakinya yang relatif lemah. Jenis pergerakan ini berguna untuk memindahkan mereka melintasi pasir saat air surut. Dengan warnanya yang mencolok dan kebiasaannya yang menarik, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ada orang yang berhasil memelihara udang mantis peliharaan? Beberapa memang memeliharanya di penangkaran, dan udang mantis merak adalah pilihan populer karena warnanya yang unik. Namun, aquarists air asin lainnya sengaja menghindari Stomatopoda. Mereka merusak batuan dan karang hidup, merupakan pemakan yang rakus dan sulit ditangkap. Pukulannya yang kuat juga cukup kuat untuk memecahkan kaca, dan ini bukanlah situasi yang ideal bagi penjaga akuarium manapun. Di mana menemukan udang mantis? Meskipun mereka dapat dilihat di seluruh perairan tropis dunia, Indonesia dan Filipina memiliki banyak udang mantis merak dan udang mantis zebra yang berlimpah. Mereka biasa ditemui di perairan dangkal, dan udang mantis merak sering terlihat berlarian di tempat terbuka di antara puing-puing karang. Warna merah dan hijau cerahnya membantu mereka menonjol di antara puing-puing kusam, dan mereka adalah udang mantis yang paling mudah ditemukan. Sebagian besar spesies udang mantis cukup umum dan umumnya tidak mendekati ancaman kepunahan. Namun, sulit untuk memantau perilaku mereka di alam liar karena mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka
dalam kenyamanan liang mereka. Itulah fakta-fakta unik dan menarik udang mantis. Versi diklik saja. Jadi, apa nih pendapat kamu tentang hewan ini? Silahkan, share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.